Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Bagaimana kabarnya teman-teman pembelajar hukum? Sehat-sehat semua kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji syukur. Pada pagi ini kita bertemu lagi untuk belajar hukum ya. Kita akan lanjutkan tentang hak-hak anak ya. Jadi temanya adalah hak anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak ya. Tapi sebelum kita awali belajar, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Teman-teman, anak adalah generasi penerus bangsa. Anak-anak harus tumbuh dan berkembang dengan maksimal agar bisa menjadi generasi muda yang tangguh, smart, kemudian mampu berpikir kritis, berhati nurani, dan berakhlak mulia. Kenapa? Karena anak-anak ini ke depannya mereka mempunyai tanggung jawab ya untuk meneruskan generasi tua untuk memimpin bangsa, negara, keluarga, dirinya sendiri, dan masyarakat. Karena kita adalah negara hukum, maka ada Undang-Undang Perlindungan Anak agar anak-anak ini bisa tumbuh dan berkembang, yaitu negara mengatur perlindungan anak ini dengan memberikan hak-hak anak yang diatur pada Undang-Undang Perlindungan Anak. Kemudian ada juga diatur pada Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Kenapa? Karena hak anak ini adalah bagian dari hak asasi manusia, yaitu hak yang melekat pada diri anak yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Pada konten sebelumnya, Ibu menjelaskan tentang hak anak yang berkaitan dengan hak untuk beribadah, untuk berpikir, kemudian untuk mengekspresikan dirinya ya dengan bimbingan orang tua, sekolah, masyarakat, saudara yang lebih tua dan dewasa dari si anak ini ya. Untuk hari ini hak anak yang akan kita bahas berkaitan dengan pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. Nah, kenapa ini Ibu akan bahas ya? Karena anak itu adalah generasi penerus yang pendidikannya itu harusnya lebih diprioritaskan ya, berkaitan dengan daya pikirnya, emosinya, kecerdasan spiritualnya, agar mereka bisa tumbuh dan berkembang dengan baik ya, dengan maksimal menjadi generasi yang smart dan unggul ya. Nah, kadang-kadang Ibu lihat di keseharian di keluarga-keluarga itu, kalau anak-anak itu menyatakan pendapat itu, mereka karena masih kecil itu kadang diabaikan atau tidak dihiraukan, malah kadang-kadang dilarang ya, karena dianggap masih kecil, tidak mempunyai pikiran dan sebagainya. Nah, itu salah besar ya. Padahal kecerdasan itu harusnya dilatih, itu diaktifkan sejak kecil, sehingga ketika besar itu sudah terbiasa untuk berpikir kritis ya, berhati nurani, dan berakhlak mulia. Ini sebagai keseimbangannya. Jadi hukum memberikan perlindungan pada hak anak untuk menyatakan pendapat dan didengar pendapatnya
Ya, jadi kalau orang tua ada anak bertanya, anak memberi masukan, ya, harapannya didengar, dihargai, sehingga anak bisa tumbuh berkembang. Contohnya, Ma, saya tidak suka makan ikan misalnya, ya. Memang dia sepertinya memang tidak suka ikan ya, karena mungkin amis dan sebagainya. Nah, ini kita harus sebagai orang tua mendengar, ya, mendengar dan mencari solusi, karena kita tahu ikan itu adalah nutrisi yang paling baik, ya, misalnya mengandung omega dan sebagainya dibandingkan dengan lemak-lemak yang lain misalnya, ya. Maka kita harus cerdas ya sebagai orang tua bagaimana kita mengolah ikan supaya tidak amis, kemudian disajikan dengan sangat menarik sehingga anak ini menjadi mau dan suka makan ikan, ya. Nggak boleh misalnya jawabannya terus pokoknya ini, nggak boleh, ya. Jadi orang tua harus mendengar pendapat anak. Atau mungkin anak karena ibunya, orang tuanya terlalu ambisi banget, anaknya diikutkan kursus yang banyak sekali sehingga anak ini tidak mempunyai kesempatan untuk bermain atau beristirahat. Suatu saat mungkin anaknya ngomong sama bundanya, "Bunda, aku nggak mau ikut kelas ini, aku capek, pulang sekolah langsung les, nggak pernah istirahat." Nah, ini harus didengar ya. Jadi kita nggak boleh sebagai orang tua hanya menuruti ambisi kita agar anak kita sukses, tapi kita juga harus mendengar pendapat anak tentang kursus yang kita tawarkan pada dia, apakah dia suka atau tidak. Ya, bagaimana teman-teman? Menarik bukan? Ya. Jadi kalau ada anak, adik kita, anak-anak kita, murid-murid kita yang masih anak-anak itu menyatakan pendapatnya harus dihargai, didengar. Kemudian anak-anak itu juga berhak untuk memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya. Ya, seperti yang Ibu berikan contoh tadi, dia memberi informasi, "Ma, di sekolahku sekarang ada kegiatan ekstrakurikuler. Aku mau ikut yang ini saja, Ma," misalnya. Nah, itu orang tua harus respon dan menghargai, karena anak-anak ini harus diberi hak untuk menyatakan pendapat, memberikan informasi dan harus didengar. Ya, tentunya kita berusaha untuk menghargai pendapat anak demi pengembangan diri si anak ini. Tentunya pengembangan sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan yang ada di masyarakat kita. Bagaimana teman-teman? Menarik bukan? Ya, saya rasa itu agar anak-anak di Indonesia bisa tumbuh dan berkembang maksimal sebagai generasi penerus bangsa. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih.